Audio Jungle. Audio Jungle. Hari ini kita akan masuk ke hubungan guru dengan siswa. Jadi di sini hubungan ya, hubungan G dan S. Nah, hubungan guru dan siswa. Guru dan siswa itu terhubung karena kalau tidak ada siswa, guru tidak akan ngajar, tidak ada guru, kelas tidak akan terjadi. Jadi dua-duanya wajib muncul, tinggal kemunculannya di mana. Guru itu memang orang dewasa. Orang dewasa. Anak di sini dia anak. Ya, orang dewasa dan anak-anak tentu berbeda. Yang kedua, di sini tahu, di sini belum tahu. Ya kan? Tahu, belum tahu. Di sini dipercaya, di sini mempercayai. Mempercayai. Ya, dipercaya, di sini mempercayai. Ini pengalaman karena usia, pengalaman ini belum pengalaman. Nah, dari ciri ini tentu ada yang harus dilakukan oleh guru supaya siswa ini berubah. Ya, berubah. Karena kan tujuannya adalah berubah. Berubah. Ya, jadi harus berubah. Karena belajar itu harus ada perubahan pikiran, perubahan tingkah laku, perubahan persepsi, berubah. Kalau tidak berubah berarti gagal. Berarti tujuannya berubah. Supaya bisa berubah tentu ada cara, ada konsep yang harus menuju berubah itu. Salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah kunci fokus yang harus diperhatikan oleh guru supaya terjadi perubahan. Nah, biar berubah tentu ada komunikasi. Komunikasi. Ya, di sini juga ada komunikasi. Ya, sama terjadi komunikasi. Komunikasi. Dia subjek, di sini juga subjek komunikasi. Dia objek, di sini juga objek komunikasi. Karena komunikasi timbal balik antara guru ke siswa, siswa ke guru. Ini komunikasinya timbal balik. Ya, timbal balik. Nah, komunikasinya timbal balik. Supaya ini terjadi dengan bagus, tentu kan ada strategi. Ada strategi. Jadi siswa ini yang belajar, ya kan? Ini yang membantu siswa belajar. Membantu siswa belajar. Sehingga ya harus akrab. Di sini juga akrab. Jadi guru akrab dengan siswa, siswa harus akrab dengan guru. Jadi keakraban itu terjalin. Sehingga di sini dia masuk ke dalam proses, ya kan?
proses. Di sini juga proses. Nah, proses. Supaya ini terjadi proses, tentu ada kesamaan. Dengan begini, guru tidak boleh otoriter supaya siswa menerima. Nah, siswa tidak boleh otoriter supaya guru mampu mengajar. Sehingga ini yang harus dilakukan, maka tugas guru harus berterima. Jadi siswa berterima dengan materi gurunya, berterima dengan sosok gurunya, berterima dengan proses yang dilakukan oleh guru, berterima dengan metode yang diberikan oleh guru. Dia harus berterima. Ya, harus berterima. Kemudian yang kedua, karena berterima, dia harus berkesan. Supaya materi yang diterima siswa ini besok sudah tidak lupa, lusa tidak lupa, terus ingat sampai kapanpun karena berterima lalu berkesan. Berkesan dalam diri anak. Oleh karena itu guru harus bagaimana caranya dia membuat pembelajaran itu berkesan. Ya. Setelah berkesan, baru dia bermanfaat. Ya. Jadi proses yang dilakukan siswa dengan guru, proses yang dilakukan guru dengan siswa di kelas, dia harus bermanfaat. Bermanfaat kapan? Saat itu, minggu depan, tahun depan, sampai seterusnya. Jadi materi itu bermanfaat bagi anak. Ya. Baru kalau bisa berdampak. Jadi bagaimana pertemuan guru dengan siswa dalam sebuah proses di kelas, dia berdampak. Berdampak untuk pekerjaannya, berdampak memperoleh ekonomi, berdampak pada harga dirinya, berdampak pada dia jadi pemimpin, berdampak dia jadi. Nah, ini yang harus dilakukan, ya, berdampak. Oke. Kalau berdampak, baru dia berkah. Nah, ini berkah, ini terakhir, ini berkah. Berkah bagi anak itu ketika dia menjalani hidupnya. Jadi dia bahagia, sukses karena dampak yang dia miliki itu. Berkah bagi dia makmur, dia dipercaya oleh orang lain, dan dia berperan. Jadi hubungan guru dengan siswa itu harus betul-betul diatur oleh guru. Guru harus menghitung bagaimana membuat pembelajaran yang berterima. Ini artinya diterima oleh anak sesuai dengan logikanya, sesuai dengan persepsinya, sesuai dengan angan-angannya, diterima oleh anak dengan bahagia, senang karena gurunya itu enak. Yang kedua, karena berterima lahir batin, pembelajaran harus berkesan, harus meninggalkan kesan dalam pikiran anak, dalam hati anak dan pengalaman anak. Setelah itu bermanfaat. Pembelajaran itu bisa dimanfaatkan oleh anak untuk situasi lain. Nah, setelah itu baru berdampak. Artinya dia punya dampak bagi masa depannya, punya dampak bagi pekerjaannya, punya dampak bagi kepemimpinannya. Jadi berdampak bagi anak. Nah, yang terakhir berkah. Jadi anak itu hidup dengan hebat, rezekinya banyak, dan bahagia menjalankan hidup karena berkah. Nah, hubungan guru dengan siswa, kalau bisa seperti ini. Paham ya? Nanti di materi ke depan lebih kuat. Begitu jawaban saya dari pertanyaan subscriber tentang hubungan guru siswa yang paling ideal. Begitu?
Sampai di sini, salam Kak Yatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.